Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Hafsah Lailawati, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 07052 A2 dari SMP Negeri 1 Purwokerto. Judul aksi nyata saya kali ini adalah membuat keyakinan kelas dalam rangka menanamkan budaya positif di sekolah sehingga terwujud sekolah yang ramah anak. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata saya adalah bahwa saya melihat fakta di lapangan masih banyak sekolah yang belum melaksanakan disiplin positif. Masih banyak peserta didik yang menghindari pelanggaran karena takut mendapatkan hukuman atau menerima konsekuensi. Atau malah sebaliknya, peserta didik melaksanakan disiplin atau kebaikan karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru, OSIS, atau lainnya. Motivasi untuk melakukan kebaikan tidak berasal dari kesadaran dan lubuk hati. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi nyata kali ini adalah 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 2. Membiasakan peserta didik dengan budaya positif yang diyakininya dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tolak ukur keberhasilannya adalah 1. Peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Peserta didik dapat mengaplikasikan budaya positif yang diyakininya secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan dalam aksi nyata kali ini adalah 1. Membuat modul. 2. Membuat PowerPoint. 3. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif dan keyakinan kelas. 4. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. 5. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. 6. Keyakinan yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Dukungan yang kami butuhkan: 1. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 2. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. 3. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah budaya positif itu? Apa hubungannya budaya positif dengan keyakinan kelas? Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai budaya positif. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif kita bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respons. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai miskonsepsi makna kontrol. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang
mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa punya hak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Perubahan paradigma tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut, yang pada intinya teori kontrol memandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut Jim Wilson, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Yang pertama, menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Menurut Diane Gosel, berdasarkan 3 level motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas.
Untuk memotivasi seseorang dari dalam dibutuhkan sebuah keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Maka, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di kelas, sehingga terwujud kelas yang nyaman. Adapun keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menangani permasalahan siswa, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi dengan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Diane Gossen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diterapkan melalui 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah video diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Purwokerto Bapak Mario MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Purwokerto. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada hari Jumat 3 Februari 2023.
Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, presentasi dan tanya jawab. Dan keempat, penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Mariono MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, terutama serta program guru yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita bersyukur hari ini salah satu kegiatan dalam bentuk aksi nyata dari program guru gerak yang kita laksanakan. Yang saya hormati, program guru gerak ini program nasional, terutama di dinas pendidikan harus mendukung secara penuh. Artinya mendukung baik pesertanya, pelaksanaannya sampai aksi nyata dan pelaporannya nanti. Dengan harapan semakin banyak guru penggerak akan semakin kita bergerak untuk mengubah pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Itu arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Maka kita harus dukung seluruh program guru penggerak ini. Sekolah kita sedang bisa berbentuk. Kebetulan bukan hal yang pertama katakan tentang sebelumnya sudah ada program dengan dinas pendidikan. Ini adalah kata-katanya. Oleh sebab itu support kita harus lebih baik karena kita kemarin sudah belajar dari support guru penggerak sebelumnya. Jadi semakin kesini harus semakin baik, jangan hanya menjadi semakin habituasi tanpa arti, artinya kebiasaan saja dilaksanakan apa adanya. Nah, ini adalah program yang dicanangkan secara luar biasa. Itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendukung program ini. Hari ini adalah salah satu kegiatan, yaitu bentuknya aksi nyata, nanti akan kita ikuti bersama-sama. Bukan karena itu pada peserta guru gerak kami mengucapkan selamat sudah sampai pada tahapan ini. Kemudian setelah ini selesai, melakukan atau ikuti langkah-langkah berikutnya seperti yang tertera pada petunjuk program guru penggerak. Kemudian bersinergi dengan sekolah, program guru penggerak ini nanti akan bekerja sama dan bersinggungan dengan program sekolah guru gerak yang kebetulan juga sudah dimulai di bulan ini. Oleh sebab itu ini nanti akan menjadi modal bagus para guru penggerak ini untuk mendukung sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Bapak Ibu ketahui nanti di program sekolah penggerak ada yang namanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu anggotanya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian guru kelas 7, guru cadangan kelas 7, guru kelas 8, guru cadangan kelas 8. Atas cadangan itu baru saya cari perannya dengan guru utama. Jadi nanti sekolah akan muncul minimal 4 orang guru untuk mengelola sekolah penggerak, artinya menjadi motor pembelajaran program sekolah penggerak. Saya nanti di akhir bulan ini akan ini harus bekerja
kasih. Selamat beraksi nyata kami ucapkan pada ibu berdua. Kemudian selamat mengikuti dan menghayati aksi nyata apa yang disampaikan oleh ibu berdua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yaitu presentasi akan disampaikan oleh Ibu Hafsah Lailawati SSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Purwokerto beserta staf karyawan dan hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini saya Hafsah Lailawati, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Di atas buku ada buah durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu guru yang keren, izinkan kami melakukan presentasi. Aksi nyata yang kami lakukan adalah membuat keyakinan kelas dalam rangka menanamkan budaya positif di sekolah sehingga terwujud sekolah yang ramah anak. Sebelum saya lanjutkan apa sih aksi nyata tersebut, marilah kita saksikan video berikut sebagai pembuka acara hari ini. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan
berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika ibu dan bapak guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan bapak guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Dari cerita dalam video tadi adalah salah satu yang menjadi latar belakang saya membuat aksi nyata, yaitu karena saya melihat fakta di lapangan masih banyak sekolah yang belum melaksanakan disiplin positif. Masih banyak peserta didik yang menghindari pelanggaran itu karena takut mendapatkan hukuman atau menerima konsekuensi yang berat, atau justru malah sebaliknya, yaitu peserta didik melakukan disiplin atau kebaikan karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru, OSIS, atau lainnya. Motivasi untuk melakukan kebaikan tidak berasal dari kesadaran diri atau dari lubuk hati. Next. Tujuan daripada aksi nyata saya yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, membiasakan peserta didik dengan budaya positif yang diyakininya dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. Tidak hanya sampai di situ, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan budaya positif yang diyakininya secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan aksi nyata saat ini adalah sudah sampai poin ketiga, yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif dan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini ada 3. Yang pertama yaitu orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif.
Yang ketiga adalah seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Manfaat yang dapat diambil diharapkan nanti setelah acara hari ini dapat mengembangkan, kita semua dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah agar kita semua dapat mengembangkan budaya positif di sekolah, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang kuat. Nah, mungkin dalam benak Bapak Ibu guru ada pertanyaan, apakah budaya positif itu? Kemudian yang kedua, apa hubungannya budaya positif dengan keyakinan kelas? Nah, sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan membahas beberapa hal di sini berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan 6 adalah segitiga restitusi. Keenam hal itu adalah merupakan bagian dari budaya positif. Yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa punya hak memaksa. Perubahan atau paradigma yang ingin kita ubah adalah dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, di sini kita lihat perubahan paradigmanya. Stimulus respon itu seperti apa? Teori kontrol itu seperti apa? Ya, pada intinya teori kontrol itu adalah teori yang meyakini bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti mempunyai tujuan. Baik itu baik atau buruk, pasti ada alasan atau tujuannya. Next. Nah, di sini menurut James Wilson ada 3 level motivasi atau dorongan seseorang itu melakukan suatu tindakan. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu saksikan dalam video tadi, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Next. Nah, disiplin positif di sini adalah bahwa apa yang diyakini secara universal atau nilai-nilai universal itu dapat diaplikasikan di sekolah dan diharapkan penerapannya itu bukan berdasarkan 2 level motivasi yang pertama, tapi berdasarkan level motivasi yang 3, yaitu menghargai dirinya sendiri. 2 yang pertama tadi adalah dinamakan level atau motivasi ekstrinsik. Yang 3 adalah motivasi intrinsik.
Jadi diharapkan disiplin positif itu adalah berasal dari diri murid sendiri. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dayan Gosen dan juga Ki Hajar Dewantoro. Menurut Dayan Gosen, arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Seorang murid atau pengikut adalah seseorang yang harus memahami alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajakan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Begitu juga menurut KHD yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajibkah penguasa lain mendisiplinkan diri kita? Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Kenapa sih budaya positif itu harus ada keyakinan kelas? Itu disebabkan karena dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat dari anak untuk melakukan budaya positif. Dan keyakinan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Karena kalau disiplin itu berasal dari keyakinan dirinya, maka cenderung akan bertahan lama. Nah, untuk menyusun keyakinan kelas, ada beberapa hal yang bisa kita pedomani. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, di mana peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi tidak melihat latar belakang suku, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi motivasi seorang untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan adalah yang pertama, penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dan di sini diharapkan kita sebagai guru dalam melakukan posisi kontrol adalah memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah suatu upaya untuk mewujudkan budaya positif pada anak saat melakukan pelanggaran atas nilai-nilai yang telah disepakati.
dalam melaksanakan restitusi ada 3 tahap yang bisa kita lalui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas adalah tujuannya merubah kondisi anak dari kondisi gagal menjadi kondisi sukses, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah bahwa supaya anak bisa berpikir untuk dapat mencari cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kalau anak itu melakukan kesalahan, maka kita kembalikan ke keyakinan awal yang sudah dibuat. Keyakinan mana yang dilanggar oleh siswa. Seperti itu. Ini adalah contoh restitusi dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu Guru, tadi adalah contoh video pelaksanaan segitiga restitusi yang melalui 3 tahap yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sesi terakhir kita akan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, sekolah yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan kemerdekaan
untuk belajar dan mengembangkan potensi bagi seluruh peserta didik sesuai kodratnya. Yang kedua, agar tercapai suasana nyaman di sekolah, maka dibutuhkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dapat terwujud apabila warga sekolah, khususnya peserta didik, mampu membiasakan dirinya melakukan budaya positif. Salah satu strateginya adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, untuk memotivasi seseorang dari dalam dibutuhkan sebuah keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu adalah contoh-contoh foto-foto kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu merancang keyakinan kelas, kemudian ada pembentukan keyakinan kelas itu sendiri yang sudah ditempel di dinding dan ditandatangani oleh seluruh siswa, kemudian juga membuat pojok literasi dan numerasi. Tujuannya adalah menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis, kemampuan bernalar kritis. Kemudian juga ada presentasi, di mana ini adalah tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak. Kemudian juga diskusi kelompok agar anak bisa berkolaborasi. Kemudian juga ada segitiga restitusi, kemudian pembiasaan salam, sapa, dan senyum. Juga kegiatan berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hafsah Khairowati SSI yang sudah menyampaikan presentasi dengan sangat luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, ada dua penanya. Yang pertama Ibu Rina, yang kedua Bapak Ilham. Silakan, nanti bisa bergantian. Bu Rina dan Bu Rina, boleh maju, Bu? Terima kasih untuk kesempatan saya menanyakan. Tadi pada saat penjelasan pertama tentang budaya positif, itu dijelaskan bahwa ada perubahan paradigma. Tadi ada perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori outcome. Yang ingin saya tanyakan, apa itu teori stimulus? Baik, terima kasih Bu Rina. Ditampung dulu gitu, nggak usah. Selanjutnya, silakan Pak Ilham bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk pemaparan kali ini ya, membuat saya terinspirasi mungkin ya. Terus juga ada beberapa permasalahan di sini ya. Mungkin dari beberapa tayangan tadi terkait dengan tahapan-tahapan untuk restitusi ya. Untuk tahapan apakah ketiga tahapan segitiga restitusi harus selalu dilakukan saat kita melakukan restitusi.
Udah, itu saja. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik Pak Ilham, untuk pertanyaannya ada dua pertanyaan Ibu Hasso. Yang pertama dari Ibu Rina tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang ditanya itu apa itu teori stimulus respon. Yang kedua pertanyaan dari Bapak Ilham tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi. Apakah ketiga tahapan itu harus selalu dilakukan? Silakan Ibu Hasso. Terima kasih Bu Santi selaku moderator, dan terima kasih kepada Bu Rina dan Pak Ilham atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Yang pertama yaitu mengenai teori stimulus respon itu apa. Jadi teori stimulus respon itu adalah teori yang memiliki pandangan bahwa perilaku yang dimiliki oleh seseorang itu bermula dari adanya stimulus atau rangsangan atau aksi, di mana stimulus itu akan segera menimbulkan respon atau reaksi. Contohnya misalkan seorang anak itu menolong seseorang gitu ya, dia kemudian mendapat pujian. Nah, setelah mendapat pujian, dia itu cenderung akan mengulang perilakunya gitu. Jadi motivasinya bukan dari dalam diri, tapi dari respon dari luar. Seperti itu. Maka tadi disebutkan bahwa kita harus merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol tadi. Demikian. Kemudian untuk tahapan segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan ketiga-tiganya, 3 tahap, tapi bisa juga dilakukan hanya sebagian. Misalnya saja, kalau kita sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan siswa, kita tidak perlu melakukan tahap 1 dan tahap 2. Kita bisa langsung ke tahap 3, yaitu menanyakan keyakinan, gitu. Kemudian kalau misalnya anak tersebut ada kecenderungan memiliki perasaan bersalah yang sangat dalam, nah sebaiknya dimulai dari tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas tadi, sehingga dia tidak terpuruk dengan kesalahannya dan tidak selalu pikirannya negatif, tapi pikirannya menjadi terbuka dan dia bisa menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk anak-anak yang agresif itu bisa dilakukan di tahap 2, yaitu memvalidasi kesalahan, gitu. Jadi dia harus bisa berpikir, saya salahnya di mana, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bu Santi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Hasso yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Rina dan Bapak Ilham. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan kita masih ada waktu. Baik, monggo Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, monggo Pak Joko, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali bagi kami yang kebetulan adalah guru mapel, bukan guru BK. Namun kami sebagai guru mapel ada beberapa kendala yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah begitu padatnya jam mengajar guru mapel. Kemudian yang kedua tugas-tugasnya juga, dan yang ketiga adalah kita kebetulan sedikit sekali dibekali tentang konseling waktu kuliah. Pertanyaan saya sederhana saja, apakah misalnya kalau ada permasalahan itu kami serahkan saja, kalau misalnya ada anak yang bermasalah itu kepada guru BK, itu saja. Apakah itu boleh atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak
Joko. Untuk yang masih ingin bertanya ke Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan berkaitan dengan Pak Joko ya. Kita selalu guru BK memang siap, tapi di alur itu memang ada alurnya Pak. Kita menangani kasus tidak semena-mena masalah ke BK. Alurnya itu dimulai dulu, setelah wali kelas dulu, lalu dirujuk ke BK. Semuanya langsung masalah ke BK tidak. Kita pun juga setiap ada masalah selalu lapor kepada Pak. Yang kami dapatkan selalu komunikasi dan ke kepala sekolah. Jadi kalau kita pun juga sama Pak, nggak terlihat memang secara klasikal tak itu kelihatan sedikit. Tapi di lapangan kita itu nggak pernah berhenti untuk beberapa kasus yang muncul dari anak. Jadi ini mungkin untuk diketahui Bapak Ibu Guru memang ada alurnya. Jadi kita tidak semena-mena ke BK langsung. Begitu Pak. Saya kira ini sekedar info aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menanggapi dari Pak Joko. Untuk Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Masih ada untuk baik. Jika tidak ada, untuk selanjutnya monggo Mbak Afsa bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Joko, dan tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Sri Setiawati. Baik, terima kasih Bu Santi selaku moderator. Terima kasih Bapak Joko dan Ibu Sri Setiawati. Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Menurut saya, seorang guru siapapun dia adalah memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, peran itu bisa dilakukan oleh baik guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru BK. Apabila terjadi pelanggaran, maka tadi sudah dijelaskan tahap-tahapnya dari guru BK ya, dari Bu Sri Setiawati. Dan kita sebagai guru, tidak harus guru BK, bisa melakukan restitusi. Dengan melakukan 3 tahap tersebut. Dan ini untuk mewujudkan budaya positif, tentu saja butuh kolaborasi dari semua pihak. Baik itu guru kelas, guru mapel, guru BK, kepala sekolah, bahkan mungkin orang tua dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Santi. Terima kasih. Baik Bu Fasol, terima kasih. Seperti itu ya Pak Joko untuk jawaban dari pertanyaan Pak Joko. Baik, untuk sejauh ini sudah ada 4 penanya. Masih ada waktu, monggo Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan. Kami masih ada waktu kurang lebih Angge, monggo Pak Kus. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kalau kita sudah melakukan yang tadi tahapan restitusi tadi ya. Restitusi itu kemudian ternyata gagal. Apakah restitusi harus diulang kembali atau mungkin ada perlakuan khusus di satu tingkat di atasnya restitusi apa gitu? Baik Pak Kus untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Bu. Monggo Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kita berikan respon dulu ke bahasa untuk pertanyaan Pak Kus. Jika tahapan apakah harus diulang kembali atau adakah tingkatan yang lebih tinggi?
Baik, terima kasih Bu Santi dan Pak Gus atas pertanyaannya. Menurut saya, peran kita dalam membangun dan mewujudkan budaya positif itu bukan kerja instan, tapi kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi sekali kita melakukan restitusi, tentu saja tidak serta-merta akan kembali keadaan. Gitu. Jadi tahapan restitusi ini adalah langkah kita yang harus kita lakukan secara kontinu. Tidak sekali, ada yang sekali langsung berhasil, ada juga yang butuh kesabaran, butuh kerja yang terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi harus terus dilakukan oleh Ibu secara kontinu, tidak di satu atau dua kali saja Bapak Ibu, karena itu adalah pembiasaan. Budaya itu kan butuh pembiasaan. Terima kasih Pak Gus. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya. Oke, Bu Umi, monggo. Oke. Terima kasih. Saya hari ini jadi mendapatkan pencerahan dari Rasul tentang budaya positif yang semestinya budaya positif itu dimiliki oleh seluruh guru, bukan hanya guru BK, tapi kita sebagai pribadi guru bisa mewujudkan budaya positif pada perlakuan kita terhadap anak. Jadi kewajiban kita itu adalah memupuk, meningkatkan kesadaran pada siswa, itu bisa menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka dan bertanggung jawab artinya tidak memaksa, tidak memberi hukuman, tapi lebih mengajak anak-anak untuk bisa berkomunikasi, kemudian menyampaikan kendala-kendalanya yang keyakinannya, sehingga dengan cara komunikasi tadi anak-anak akan memiliki kesadaran menjadi manusia merdeka yang bertanggung jawab dan disiplin. Jadi kesadaran itu muncul dari diri anak dengan sarana komunikasi kita. Oleh karena itu kita semua Bapak Ibu mestinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi bagaimana mengajak anak-anak tadi bisa menemukan kesadaran. Itu mungkin dari saya Bu Arso. Terima kasih atas pencerahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi atas tambahannya bahwa budaya positif itu tidak dilakukan oleh guru BK saja, tetapi oleh semua Bapak Ibu guru, sehingga nanti akan memunculkan kesadaran dari setiap siswa dengan menggunakan komunikasi. Untuk sesi tanya jawab kita sudah di Profesor. Terus selanjutnya yaitu adalah refleksi atau testimoni yang akan Bapak Ibu yang akan memberikan testimoni monggo atau refleksi atas kegiatan yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Hafsah Lailawati SSI. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoni atau refleksi atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Monggo Bu Sri. Terima kasih, kembali ini maju kembali. Alhamdulillah hari ini buka besok dan penyampaian testimoni sudah bagus banget. Kami pun banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Tapi ada satu yang perlu di saat panjenengan tadi bertiga dengan kasus dengan anak tadi ya, itu jangan berhadapan langsung Bu. Kalau panjenengan duduk agak di sampingnya saja. Jadi kalau kita berhadapan langsung sepertinya kita dalam keadaan tidak mereka. Jadi mohon dengan pendekatan, mungkin dengan pelukan manja sedikit itu, biar anak lebih merasa diayomi gitu, tidak hanya ditanya berat tapi diayomi, merasa dipeluk gitu kan. Jadi itu, tapi semuanya sudah bagus.
jempol buat Bu Karsoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Srisan atas testimoninya yang luar biasa. Moga Bapak Ibu yang akan memberikan testimoninya. Untuk Pak Ilham. Ya, untuk terima kasih waktunya untuk Bu Hafsah, luar biasa penyampaiannya. Jadi ilmu-ilmunya nanti saya terapkan insya Allah ke anak-anak yang awalnya ada permasalahan yang mungkin anaknya tidak terbuka sama orang tua atau ke siapapun lah. Ya. Nanti insya Allah atas ilmunya Bu Hafsah saya terapkan, ya, saya mencoba untuk menerapkan kepada anak-anak. Terus untuk tambahannya, ya ilmunya Bu Zin juga bermanfaat sekali, ya. Jadi ketika sidang, bukan sidang ya Bu, memberikan pelayanan kepada anak, betul mungkin harusnya berdampingan dan merangkul. Kalau menurut saya betul seperti itu. Karena apa? Mereka akan lebih merasa nyaman ketimbang didampingi atau berjejaran secara langsung. Jadi harus secara individual, merangkul secara individu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami akan menerapkan ilmu yang sangat bermanfaat ini Bu Hafsah untuk kegiatannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya monggo testimoni yang selanjutnya kepada Ibu Zenit, monggo. Oke, terima kasih untuk Bu Laila yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya. Sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya kepada anak-anak. Terima kasih. Baik, singkat padat terjun dari Bu Zenit. Monggo yang terakhir Bu. Monggo Pak Joko bisa memberikan testimoni yang terakhir. Monggo. Baik. Monggo Bapak Ibu yang monggo Bu Umi. Betul-betul Bu Umi. Tadi kan sesi tanya jawab menambahkan. Kalau sekarang di bagian testimoni. Ya, monggo Bu Umi. Monggo Bu Umi bisa maju ke depan. Bisa menambah juga apa yang saya sampaikan karena Bu Umi ini adalah guru pendamping ya, guru praktek, guru pengajar praktek. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya merasa mendapat pencerahan yang luar biasa. Saya menyadari betul sebagai guru, saya masih memiliki banyak kelemahan, kekurangan, terutama ketika berhadapan dengan siswa. Kadang-kadang yang terpikir di saya adalah apa maunya saya gitu. Saya mengajar, anak-anak paham, selesai. Ketika ada persoalan, seolah-olah saya tidak mau tahu. Tapi hari ini saya mendapat pencerahan bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Oleh karena itu, dengan pencerahan hari ini saya bersemangat untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan siswa, kemudian mengajak mereka berbicara, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, sehingga dari situ saya bisa menumbuhkan juga, memberikan umpan balik, menumbuhkan kesadaran pada anak-anak untuk juga bisa menemukan gitu ya, menemukan keyakinan dirinya untuk bisa melakukan perilaku yang lebih baik lagi. Tidak memaksa mereka, tetapi mudah-mudahan mereka dengan kesadarannya menjadi manusia merdeka yang bertanggung jawab, menjadi manusia merdeka yang disiplin, menjadi manusia merdeka yang mau melakukan hal-hal baik. Bagaimana dia membina hubungan dengan teman-temannya di kelas, bagaimana
bagaimana dia membina hubungan dengan bapak ibu gurunya di sekolah, dan mudah-mudahan harapannya mereka bisa juga mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Misenab yang telah memberikan refleksi serta testimoninya. Untuk kegiatan testimoni sudah. Oke, monggo. Silakan selanjutnya dari Ibu Hafsah. Oke. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan guru yang sudah mengikuti acara diseminasi hari ini. Yang terakhir adalah refleksi atau mungkin testimoni dari saya sendiri, yaitu saya sebelum belajar mengenai budaya positif ini, selama ini yang saya lakukan adalah cenderung saya itu berada dalam posisi kontrol sebagai teman dan kadang-kadang malah sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti itu ya yang sering kita lakukan. Nah, perasaan saya saat ingin menjadi teman bagi siswa adalah tujuannya adalah supaya merasa lebih dekat dengan mereka dan bisa memahami perasaannya. Nah, sedang posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu tujuan saya adalah supaya siswa itu menyadari kesalahannya. Di mana saya berpikir dengan menjadi teman, saya dapat lebih memahami apa yang mereka rasakan. Nah, setelah saya belajar mengenai segitiga restitusi dan juga budaya positif, maka yang akan saya lakukan adalah insya Allah bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi tidak langsung menasehati atau menghukum mereka, tapi lebih menggali apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan, kemudian menuntun dan mendorong mereka supaya menemukan solusi yang efektif. Dan solusi itu datang dari mereka sendiri, bukan dari kita. Jadi motivasi intrinsik yang kita harapkan itu terbangun. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu masih ada yang mau menambahkan? Oke, kalau baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Hafsah Layalawati SSI, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan pastinya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan bisa membentuk anak-anak yang merdeka serta bertanggung jawab dengan menerapkan cara berkomunikasi yang efektif. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari aksi nyata saya kali ini adalah yang pertama, bahwa sekolah harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan kemerdekaan untuk belajar dan mengembangkan potensi bagi seluruh peserta didik sesuai kodratnya. Yang kedua, agar tercapai suasana nyaman di sekolah, maka dibutuhkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dapat terwujud apabila warga sekolah, khususnya peserta didik, mampu membiasakan dirinya melakukan budaya positif. Salah satu strateginya adalah penerapan disiplin positif di sekolah.
Untuk memotivasi seorang dari dalam dibutuhkan sebuah keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Berikut adalah foto-foto kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan di sekolah saya. Yang pertama yaitu sebagai fondasi awal pembentukan budaya positif adalah penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas yang telah disusun dan sudah ditandatangani oleh seluruh siswa ditempel di dinding kelas. Kemudian untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dilaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan akhlak mulia, maka dilaksanakan kegiatan salam, sapa, dan senyum. Yang kelima adalah pembuatan pojok literasi dan numerasi. Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas siswa dan kemampuan bernalar kritis. Yang keenam adalah kegiatan diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk membangun kolaborasi di antara siswa. Setelah selesai diskusi kelompok, maka dilaksanakan presentasi. Tujuannya adalah untuk memupuk kepercayaan diri siswa dan untuk menyelesaikan permasalahan di antara siswa, maka diadakan kegiatan restitusi. Berikut adalah foto-foto berkaitan dengan kegiatan diseminasi. Demikian pemaparan kegiatan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.